Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 3. Ia pun lalu berzikir, menyebut berulang-ulang nama Gusti Allah dengan penuh penyerahan kepada kekuasaan yang Maha Kuasa. Kemudian, terdengar ayahnya bertem, "Anak Kidung rumekso ing wengi, teguh ayu luputa ing lara, luputa bilahi kabeh, jim setan datan purun, paneluhan tenung tan wani, miwah panggawe Allah, gunaning wong luput, geni atemahan tirto, maling adoh ton ana ngarah mering kami, guna dudupan sirna." Mawarsih masih melanjutkan dzikir di dalam batin. Suara ayahnya menembang kidung dan danggula itu merupakan kidung penolak bala dan suara ayahnya memang merdu. Kidung ini mendatangkan perasaan tenang tenteram dalam hatinya dan ia pun makin tenggelam dalam penyerahannya kepada kekuasaan Gusti yang Maha Agung. Di dalam dunia ini berkeliaran banyak roh-roh penggoda manusia, daya-daya rendah yang selalu menyeret manusia untuk menjadi hambanya, melakukan segala macam bentuk perbuatan yang jahat dan merusak. Sukar bagi manusia, dengan kekuatan sendiri, untuk menanggulangi dan mengatasi pengaruh daya rendah yang dapat berbentuk ilmu sihir, ilmu hitam, tenung, teluh, santet atau guna-guna ini. Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu menolak semua kekuatan syaitan dan iblis itu, dan kekuasaan Tuhan akan melindungi setiap orang manusia yang dengan tulus ikhlas, dengan tawakal, menyerah kepadanya. Tanpa iman dan pangeran yang mutlak kepada Tuhan, betapapun pandainya seorang manusia dia akan mudah menjadi permainan nafsu daya rendah, mudah terpengaruh oleh kekuasaan syaitan. Kokok ayam jantan menyambut datangnya Fajar. Fajar menyingsing di ufuk timur. Sang surya muncul dari balik lengkung gunung, bagaikan raja yang menduduki singgasana, didahului cahaya keemasan yang amat cerah. Terang menggantikan tugas gelap. Burung-burung berkicau dan beterbangan. Kecerahan cuaca mendatangkan kecerahan pula di hati Mawarsih yang sepagi itu sudah sibuk di dapur, memasak air untuk membuatkan minuman ayahnya. Lenyaplah semua sisa keseraman dan kerisauan yang datang bersama malam gelap, terhapus oleh cahaya matahari pagi. Ki Sinduening juga sudah berada di luar rumah, di pekarangan depan, duduk di atas sebuah bangku bambu, menghirup udara pagi yang sejuk dan jernih. Seperti biasa, kakek ini duduk menikmati keindahan pagi setelah melakukan sholat subuh. Biarpun dia dan Mawarsih tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir janji Ki Danusengoro dan muridnya untuk datang menagih jawaban yang pasti, namun ayah dan anak ini bersikap tenang saja. Ki Sinduening tidak memberitahu kepada putrinya akan hal yang diduganya, yaitu bahwa semalam ada kuasa-kuasa hitam yang menyerang mereka berdua, namun berkat kewaspadaan mereka dan penyerahan mereka disertai iman yang sepenuhnya kepada Tuhan, kekuasaan gelap itu pun dapat mereka hindarkan. Dan dia menduga bahwa pengirim serangan gelap itu tentulah Ki Danusengoro, karena dia tahu bahwa adik seperguruannya itu mempelajari ilmu-ilmu sesat dari daerah Ponorogo. Karena dia maklum bahwa orang yang telah membiarkan dirinya terseret ke dalam ilmu sesat tidak segan-segan melakukan perbuatan curang, maka pada hari terakhir itu dia sengaja berjaga di luar pondok agar jangan terjadi penyerangan gelap yang akan membahayakan mereka, terutama sekali putrinya yang sudah sibuk di dapur. Apa yang dikhawatirkannya memang terjadilah. Belum juga matahari naik tinggi, Ki Danusengoro dan muridnya, Brantoko, telah muncul dan memasuki pekarangan rumah Ki Sinduening. Guru dan murid ini nampak berang dan penasaran sekali melihat Ki Sinduening duduk dengan santai saja, dalam keadaan sehat dan berwajah cerah seolah-olah semalam tidak pernah terjadi sesuatu. Dan pada saat itu, muncul pula dalam pondok Mawarsih yang membawa minuman hangat untuk ayahnya. Gadis itu pun nampak segar dan sehat, sama sekali tidak kelihatan seperti orang yang sedang dimabok asmara karena pengaruh guna-guna. Tahulah Ki Danusengoro dan Brantoko bahwa semua usaha mereka semalam sia-sia belaka. Mereka telah gagal, tidak berhasil, bahkan tidak memperlihatkan bekas apapun. Selamat pagi, Adi Danu. Sepagi ini Andika sudah datang bersama muridmu. Kalian masuklah dan mari kita sarapan seadanya. Mawar, siapakah sarapan untuk pamanmu Danusengoro dan Brantoko? Ki Sinduening menyambut dengan ramah. Akan tetapi Ki Danusengoro yang diam-diam merasa rikuh dan malu mengingat akan ulahnya semalam, berkata dengan suara kaku, "Kakang Sinduening.
Kedatangan kami sepagi ini bukan untuk sarapan. Sarapan dan ramah tamah dapat dilakukan nanti setelah urusan di antara kita selesai. Kami berkunjung untuk mendapatkan kepastian jawabanmu. Ki Sinduening tersenyum tenang. Dia sudah dapat menduga bahwa saudara seperguruannya ini tentu akan memaksakan kehendaknya, maka dengan lembut dia pun berkata, Adi Danu Senggoro, jawaban kami tidak akan berubah. Anakku Mawarsi hanya akan berjodoh dengan orang yang memenuhi persyaratan kami seperti yang sudah kuceritakan kepadamu. Ki Danu Senggoro yang tadi sudah duduk di bangku bambu, kini bangkit berdiri dan matanya terbelalak marah memandang kepada tuan rumah yang masih tetap duduk tenang. Kakang Sindu, apakah benar-benar engkau ingin membuat putus tali persaudaraan kita? Tidak ada yang membuat putus, kecuali kalau Andika sendiri yang menghendaki, Adi Danu. Tali persaudaraan bukan hanya ada karena orang berbesan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan persyaratan kami. Siapapun yang datang meminang Mawarsi, harus melalui persyaratan itu. Babo-babo, Andika benar menantang kami, Kakang Sindu. Padahal maksudku hanya untuk mendekatkan persaudaraan. Sekarang begini saja, soal perjodohan kita bicarakan kelak saja kalau pikiranmu lebih jernih. Sekarang aku menawarkan kerja sama kepadamu, Kakang Sindu. Sinduening mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik. Adi Danu Senggoro, apa maksudmu? Katakanlah, kerja sama yang bagaimana kau tawarkan itu? Adipati Ponorogo waktu ini amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai, dan aku sendiri pun sudah membantunya. Beliau mengharapkan agar Kakang Sinduening suka membantu Kadipaten Ponorogo. Nah, dengan demikian, kita dapat bekerja sama, Kakang, dan berarti persaudaraan kita semakin dekat walaupun urusan pinangan kami boleh ditunda dulu dan akan kami ajukan pada waktunya yang tepat kelak. Wajah Ki Sinduening menjadi kemerahan. Kumisnya tergetar dan ini menandakan bahwa dia marah. Suaranya terdengar lantang dan tegas ketika dia menjawab. Adi Danu Senggoro, penawaran macam apakah ini? Engkau membujuk aku untuk membantu orang yang mempunyai niat memberontak kepada Mataram? Adi Danu, tentu Andika sudah mengenal Kakang seperguruanku ini. Aku adalah kawula Mataram yang setia. Bahkan Andika sendiri pun bersama aku dahulu menjadi prajurit yang setia, membantu Kanjeng Sunan ketika beliau masih menjadi Adipati Mataram berjuluk Panembahan Senopati, ikut pula menyerbu Pajang dan membantu gerakan pasukan Mataram yang menyerbu ke Demak. Akan tetapi kenapa sekarang, setelah kita mengundurkan diri dan sudah mulai tua, Andika malah membujuk aku untuk membantu kaum pemberontak? Hahaha, Kakang Sinduening, bualanmu itu hanya dapat membohongi anak kecil saja. Andika bicara tentang pemberontak dan pengkhianat. Siapa sebenarnya yang pemberontak dan pengkhianat? Ingatlah, Kakang. Mataram dahulu pun merupakan bagian dari Pajang, Pangeran Sutawijaya yang kemudian berjuluk Panembahan Senopati menjadi Adipati di Mataram, kemudian dia menyerang Pajang dan bahkan membunuh Sultan Adiwijaya yang menjadi raja di Pajang. Bukankah dia yang mengkhianati Pajang dan memberontak? Aku dahulu memang membantu Mataram karena terbujuk olehmu dan tidak ada pilihan lain bagiku. Akan tetapi sekarang aku tinggal di daerah Kadipaten Ponorogo. Kami sedang membantu persiapan untuk melawan Mataram yang angkara murka hendak menaklukkan seluruh raja muda di Jawa Dwipa. Adi Danu Senggoro, sadarilah keadaan baik-baik. Kalau kini Sunan Mataram hendak menyatukan seluruh kadipaten di Jawa Dwipa, hal itu adalah karena kita harus menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuasaan Belanda yang semakin kuat di Jayakarta. Tanpa adanya persatuan, maka akan selalu terjadi persaingan dan pertengkaran, bahkan pertempuran di antara kadipaten-kadipaten yang akhirnya hanya akan melemahkan bangsa sendiri. Itu hanya alasan saja. Kita berdua dahulu memang menjadi prajurit setia dari Panembahan Senopati. Akan tetapi beliau telah wafat dan kini aku tidak perlu lagi setia kepada Sunan yang baru. Pangeran Mas Jolang hanya seorang yang tamak. Kadipaten Ponorogo berhak untuk berdiri sendiri. Marilah, Kakang, sekali lagi kuminta agar engkau membantu kami, dan akan kumintakan kedudukan yang patut untukmu di Ponorogo. Semoga Allah mengampunimu, Adi Danu. Kita adalah orang-orang tua yang seyogianya mulai mesuraga dan mesubrata, mengendalikan raga menaklukkan nafsu, bertaubat kepada Gusti Allah dan tidak menuruti berkobarnya api hawa nafsu. Bahkan Mataram pun kini tidak kubantu, bagaimana Andika dapat mengharapkan aku membantu Ponorogo?